Selamat datang kembali dalam pembahasan mendalam kita. Kali ini kita akan menyelami bagian penting dari buku Adam Baker, What is Real? Khususnya bab 9, Reality Underground. Kita akan menggali kisah para fisikawan ya, yang berani mempertaruhkan karir mereka untuk menguji salah satu pertanyaan paling mendasar tentang alam semesta kita, yang dipicu oleh teorema Bell. Pertanyaannya gini, apakah realitas ini benar-benar lokal seperti yang kita rasakan, di mana segala sesuatu hanya dipengaruhi lingkungan terdekatnya, atau adakah koneksi instan jarak jauh yang seram seperti kata Einstein yang bekerja di balik layar dunia kuantum? Ini bukan sekedar fisika kan? Ini pertaruhan tentang sifat dasar kenyataan itu sendiri. Tepat sekali. Teorema Bell ini, mengubah segalanya. Sebelumnya, perdebatan tentang interpretasi kuantum dan lokalitas itu rasanya kayak filsafat murni aja gitu. Tapi Bell memberikan cara konkret untuk mengujinya. Dia merumuskan sebuah ketidaksetaraan matematis, semacam batasan, yang harus dipatuhi oleh hasil eksperimen jika alam semesta bersifat lokal dan jika partikel punya sifat pasti sebelum diukur. Nah, masalahnya, teori kuantum, teori kita yang paling sukses itu loh, justru memprediksi kalau ketidaksetaraan Bell ini akan dilanggar. Jadi, ini pertarungan langsung. Intuisi klasik kita tentang lokalitas versus prediksi aneh tapi kuat dari mekanika kuantum. Satu-satunya cara menyelesaikannya, ya masuk ke laboratorium. Harus diuji. Oke. Mari kita bedah tantangan ini lebih dalam. Teorema Bell pada dasarnya menyodorkan pilihan yang sangat gak nyaman ya. Pilihannya, lepaskan asumsi lokalitas atau terima bahwa mekanika kuantum entah gimana, gak lengkap atau salah di level fundamental. Ini bukan lagi sekedar teka-teki di papan tulis kan? Ini panggilan buat para eksperimentalis. Siapa yang cukup gila atau berani untuk mencoba membuktikannya waktu itu? Perlu diingat betapa radikalnya implikasi ini. Kalau mekanika kuantum benar dan ketidaksetaraan Bell dilanggar, itu artinya ada keterhubungan non-lokal. Mengukur satu partikel di sini bisa secara instan mempengaruhi pasangannya di sisi lain galaksi, tanpa ada sinyal yang jalan di antaranya. Ini yang disebut aksi seram dari jarak jauh, yang sangat nggak disukai Einstein. Dia yakin banget lokalitas itu prinsip suci alam semesta. Bell sendiri, meskipun merumuskan teorema itu, sebenarnya berharap eksperimen akan membuktikan kuantum salah dan mengembalikan lokalitas. Tapi dia menunjukkan jalannya. Ukur korelasi antara partikel-partikel yang terjerat, entangled, dalam pengaturan tertentu. Matematika akan kasih tahu jawabannya. Nah, muncullah John Clauser di akhir tahun 60-an. Dia masih fisikawan eksperimental muda di Berkeley waktu itu. Dan dia nemu makalah Bell hampir nggak sengaja. Alih-alih mengabaikannya sebagai spekulasi filosofi seperti kebanyakan orang ya, dia malah terobsesi. Dia merasa ini harus diuji. Bayangkan keberaniannya, dia bahkan langsung nulis surat ke John Bell. Nah, itu dia. Dan Bell merespon dengan sangat suportif. Ini menarik mengingat keraguan pribadinya tentang hasil akhir kuantum. Bell nulis ke Clauser kira-kira gini, "Saya pikir eksperimen yang Anda usulkan sangat menarik. Selalu ada peluang tipis untuk hasil yang tak terduga, yang akan mengguncang dunia." Bell paham pentingnya pengujian empiris ya, bahkan kalau itu menantang teori yang ada. Respons Bell ini jelas memberikan legitimasi dan dorongan besar buat Clauser muda. Jadi, Clauser nggak sendirian. Bersama Michael Horn, Abner Shimony, dan Richard Holt, mereka menyempurnakan ide Bell. Jadi sesuatu yang lebih bisa diterapkan di lab saat itu. Lahirlah proposal yang dikenal sebagai ketidaksetaraan CHSH, singkatan nama mereka. Ini pada dasarnya versi teorema Bell yang siap diuji, gitu ya. Betul. Yang menarik di sini adalah strategi eksperimentalnya. Mereka mengusulkan pakai pasangan foton yang terjerat, entangled. Ini kondisi kuantum khusus di mana dua foton, meskipun terpisah jauh, nasibnya tetap saling terkait secara misterius. Kalau Anda ukur polarisasi satu foton, Anda secara instan tahu sesuatu tentang polarisasi pasangannya, nggak peduli jaraknya. Nah, foton-foton ini akan dilewatkan melalui filter polarisasi yang sudutnya bisa diatur. Logikanya gini, kalau foton bawa instruksi tersembunyi yang lokal, kayak
Kalau ketemu filter A lewat, kalau ketemu filter B berhenti yang ditentukan pas mereka diciptakan, maka korelasi antara hasil pengukuran kedua foton akan punya batas tertentu, dijelaskan oleh ketidaksetaraan CSHSH. Tapi, kalau mekanika kuantum benar, keterkaitan seram antar foton ini akan lebih kuat dari batas lokal itu, dan ketidaksetaraan CSHSH akan dilanggar. Bisa dibayangkan susahnya ini di awal tahun 70-an. Clauser sama mahasiswanya Stuart Friedman harus merakit eksperimen ini dari nol. Dana minim banget, dukungan institusional hampir nggak ada. Clauser bahkan cerita dia jadi ahli nyari komponen bekas di tempat sampah. Dumpster diving katanya. Iya, betul. Mereka kerja keras, ngumpulin data sekitar 200 jam. Itu perjuangan nyata di bawah tanah fisika ya. Dan pada tahun 1972, mereka publikasi hasilnya. Hasilnya jelas, ketidaksetaraan Bell CSSH dilanggar secara signifikan, tepat seperti prediksi mekanika kuantum. Wow. Ini pukulan telak pertama dari dunia eksperimen terhadap gagasan lokalitas ala Einstein. Konfirmasi bahwa aksi seram itu tampaknya nyata. Alam semesta kita memang berperilaku lebih aneh dari yang bisa dibayangkan intuisi klasik kita. Asumsi bahwa objek cuma dipengaruhi lingkungan terdekatnya runtuh di level kuantum. Gak lama kemudian muncul hasil yang membingungkan dari lab lain. Oh, yang dari Harvard itu ya? Holt dan Pipkin. Iya, betul. Eksperimen oleh Richard Holt dan Francis Pipkin di Harvard justru dapat hasil sebaliknya. Mereka menemukan bahwa ketidaksetaraan Bell tidak dilanggar. Ini malah dukung lokalitas dan menentang kuantum. Jadi, siapa yang benar nih? Situasi jadi keruh, kan? Betul. Kebingungan ini justru memacu lebih banyak penelitian. Itu bagusnya sains. Clauser sendiri udah pindah posisi waktu itu, merasa perlu ngecek ulang. Dia melakukan variasi eksperimen Holt-Pipkin. Sementara itu, tim lain di Texas A&M University, dipimpin Edward Fry dan Randall Thompson, merancang eksperimen yang lebih canggih. Mereka pakai teknologi laser baru. Pengumpulan data jadi jauh lebih cepat dan akurat, mengurangi potensi kesalahan statistik atau sistematis. Pertarungan memperebutkan realitas kuantum memanas lagi. Dan pada tahun 1976, hasilnya datang hampir barengan dari kedua tim ini. Clauser di satu sisi, Fry Thompson di sisi lain. Dan keduanya secara independen. Mengkonfirmasi hasil awal Clauser dan Friedman. Mekanika kuantum lagi-lagi benar, ketidaksetaraan Bell dilanggar. Nah, dengan konfirmasi independen ini, non-lokalitas kuantum berubah. Dari sekedar prediksi teoretis yang aneh, jadi fakta eksperimental yang kokoh. Gitu. Nah, disinilah kita masuk ke bagian reality underground yang sesungguhnya. Logikanya, penemuan sepenting ini mengkonfirmasi aspek paling aneh dari teori fisika paling sukses kita, seharusnya disambut sorak-sorakan, mungkin langsung dapat Nobel gitu. Tapi kenyataannya sungguh beda. Ini cukup mengejutkan. John Clauser, sang perintis itu, justru kesulitan luar biasa dapat posisi akademis permanen setelah kerja kerasnya. Ini benar-benar ironis. Pembimbing PhD Clauser sendiri, Patrick Thaddeus, seorang astronom radio terkemuka, dilaporkan nulis surat rekomendasi yang sangat negatif. Serius? Tentangnya. Untungnya, Clauser tahu soal surat ini dan nggak jadi pakai. Tapi ini menggambarkan betapa dalamnya stigma terhadap penelitian fundamental semacam ini saat itu. Dia akhirnya menghabiskan sebagian besar karirnya di luar jalur akademis utama. Sulit dipercaya ya. Kenapa ada penolakan sekuat itu terhadap pekerjaan yang begitu mendasar, yang menguji fondasi fisika? Pragmatisme diam dan hitung saja itu memang kuat, tapi apa cuma itu? Atau ada ketidaknyamanan filosofis yang lebih dalam? Ada beberapa lapis di sini kayaknya. Pertama benar, etos diam dan hitung saja itu sangat dominan, terutama di fisika Amerika pasca Perang Dunia II. Fokusnya pada pengembangan teknik hitung yang hasilkan prediksi akurat untuk eksperimen dan aplikasi teknologi. Didorong dana besar dari militer dan industri. Mereka lihat pertanyaan tentang apa artinya ini semua, atau apa itu realitas, sebagai gangguan. Gak produktif, buang-buang waktu dan sumber daya. Dan pengaruh filsafat positivisme yang Anda sebut tadi, gimana itu perannya? Ya, meskipun positivisme logis sebagai aliran filsafat formal udah mulai pudar, versi sederhananya masih sangat berpengaruh di kalangan fisikawan. Idenya kan, sains cuma boleh bicara soal apa yang bisa diamati dan diukur. Kalau Anda nggak bisa lihat,
realitas partikel sebelum diukur atau lihat koneksi non-lokal secara langsung, yang mempertanyakan itu dianggap metafisika, bukan fisika. Ini kasih semacam pembenaran intelektual untuk abai sama pertanyaan mendalam dari Einstein, Schrödinger, Bell, Clauser. Mereka dianggap terlalu filosofis, padahal seperti yang ditunjukkan Bell, pertanyaan ini bisa diuji secara eksperimental. Ditambah lagi, kondisi ekonomi di dunia fisika saat itu juga nggak bantu, kan? Tepat. Awal 1970-an itu masa sulit buat fisikawan. Ledakan pekerjaan pasca perang udah berakhir. Terjadi surplus PhD fisika. Persaingan ketat banget. Nah, dalam iklim kayak gitu, ngerjain sesuatu yang dianggap di pinggiran, kontroversial, atau nggak praktis, seperti fondasi kuantum, itu pertaruhan karir yang besar. Lebih aman ngerjain topik yang udah mapan, yang dijamin hasilin publikasi dan dana riset. Jadi, ya kombinasi tekanan budaya, filosofis, dan ekonomi menciptakan lingkungan yang sangat gak ramah buat perintis seperti Clauser. Clauser jelas nggak sendirian merasakan tekanan ini ya. Di Berkeley sendiri, tempat eksperimen pertama dilakukan, muncul kelompok informal unik. Namanya Fundamental Physics Group. Semacam klub bawah tanah gitu ya, buat fisikawan pemberontak yang tertarik pertanyaan dasar ini. Betul. Mereka bisa ketemu, diskusi, saling dukung secara moral. Meskipun tahu banyak kolega mereka di departemen anggap mereka aneh atau nggak serius. Pola ini terlihat di tempat lain juga. Contohnya Dieter Zeh di Jerman. Akhir 1960-an, dia mengembangkan ide krusial tentang dekoherensi. Penjelasan bagaimana interaksi sistem kuantum dengan lingkungannya bikin efek kuantum aneh menghilang di dunia makroskopik kita. Ide penting banget ini. Yang sekarang jadi mainstream itu ya? Iya, sekarang jadi mainstream. Tapi waktu Zeh pertama usulkan, responsnya brutal. Leon Rosenfeld, pembela setia interpretasi Copenhagen-Bohr, nulis surat pedas ke atasan Zeh. Nyebut karya Zeh omong kosong paling liar. Akibatnya, karir Zeh mandek bertahun-tahun. Dia nyebut periode ini zaman kegelapan dekoherensi. Promosinya ditunda, murid-muridnya pun susah dapat kerja. Waduh, ada lagi kisah David Albert, yang sekarang filsuf fisika terkenal. Waktu masih mahasiswa PhD fisika di Universitas Rockefeller akhir 70-an, dia tertarik banget sama masalah pengukuran kuantum. Teka-teki inti tentang gimana pengukuran bikin realitas kuantum yang kabur jadi hasil yang pasti. Dia mau nulis tesis PhD tentang itu. Apa yang terjadi? Departemennya secara eksplisit ngancam akan ngeluarin dia dari program kalau dia ngotot. Astaga! Mereka bilang topik itu nggak pantas buat tesis fisika. Suruh kerjain masalah standar teori medan kuantum katanya. Baik untuk karakternya. Bayangkan, dipaksa ngerjain sesuatu yang nggak diminati cuma karena minatnya dianggap terlalu filosofis atau fundamental. Dia baru bisa kembali ke hasratnya tentang fondasi kuantum setelah lulus dan dapat posisi postdoc. Dengarannya kayak hukuman karena terlalu banyak nanya ya. Jadi, ini bukan cuma soal skeptisisme ilmiah biasa. Ada resistensi institusional yang sistemik. Betul. Berakar pada campuran pragmatisme era Perang Dingin, bias filosofis, tekanan pasar kerja, dan mungkin sedikit paranoia terhadap ide menyimpang. Kita juga jangan lupa tokoh kayak David Bohm, pengembang interpretasi pilot wave. Karirnya di AS hancur karena pandangan politiknya di era McCarthy. Itu mungkin nambah kecurigaan terhadap siapapun yang menentang ortodoksi Copenhagen. Bab 9 ini benar-benar ngasih gambaran suram ya. Betapa sulitnya jadi pelopor ide radikal dalam sains. Iya, perjuangan nyata. Jadi setelah perjalanan bawah tanah yang penuh liku ini, apa pelajaran utamanya buat kita? Eksperimen yang teliti dan gigih dimulai Clauser dan Friedman akhirnya membuktikan tanpa ragu salah satu fitur paling membingungkan dan kontraintuitif dari alam semesta kita. Non-lokalitas. Realitas kuantum terhubung dengan cara yang melanggar asumsi terdalam kita tentang ruang dan pemisahan. Aksi seram itu nyata adanya. Namun, kisah ini juga pengingat kuat bahwa kebenaran ilmiah gak selalu diterima dengan mudah, terutama kalau menantang pandangan dunia yang mapan. Ilmuwan seperti Clauser, Zeh, Albert, yang berani ajukan pertanyaan fundamental, menghadapi skeptisisme ekstrim, hambatan karir, penolakan institusional, kegigihan mereka, keberanian mereka untuk terus maju meski ada perlawanan, adalah pelajaran tentang karakter yang dibutuhkan untuk dorong batas pengetahuan. Bukti eksperimental yang kuat pada akhirnya memang menang,
tapi seringkali butuh waktu lama dan perjuangan berat untuk menembus dinding konservatisme ilmiah. Mengejar ide-ide yang pada masanya dianggap aneh, nggak relevan, atau bahkan nggak ilmiah. Ini maksa kita bertanya, ide-ide penting apa lagi yang mungkin saat ini sedang berjuang di bawah tanah karena nggak sesuai arus utama? Pertanyaan yang sangat bagus. Sejarah ini menunjukkan proses sains itu jauh dari sekedar pengumpulan data objektif. Ia juga dipengaruhi faktor sosial, budaya, filosofis. Mengakui hal ini penting agar sains tetap terbuka terhadap ide-ide baru yang radikal, bahkan yang terasa nggak nyaman pada awalnya. Setelah mendengar bagaimana sifat non-lokal alam semesta yang aneh ini begitu sulit diterima, bahkan oleh komunitas fisika sendiri selama puluhan tahun, bagaimana ini mempengaruhi cara Anda memandang dunia dan keterhubungan di dalamnya? Apa artinya bagi pemahaman Anda tentang realitas, mengetahui bahwa bagian-bagian alam semesta yang tampak terpisah bermil-mil jauhnya, mungkin pada tingkat fundamental terhubung secara instan, dengan cara yang melampaui imajinasi kita? Ada sesuatu yang bisa direnungkan di sana. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.